Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online yaitu modal nasional ya. Atau sering disebut Monas ya. Itu modal nasional. Ini aku mau bahas untuk resiko telat bayarnya ya, atau gagal bayar di aplikasi modal nasional. Jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi modal nasional? Sekarang yang aku mau bahas itu dari keterlambatannya ya, lalu dari penagihan, status aplikasinya, dan juga yang sering ditanyakan itu ada DC lapangannya atau enggak. Jadi yang mau aku bahas ya. Oke, ini aku juga mau kasih contoh ya untuk keterlambatan di aplikasi modal nasional ya guys. Oke, ini contohnya ya. Ini terakhir aplikasinya dibuka ya. Ini untuk singkatnya aja nih, screenshotnya ya guys. Di sini untuk keterangannya itu tagihan ya, pinjaman jangka pendek. Ini di sini nominalnya itu 2 juta rupiah ya. Di sini ada keterangannya, telah terkena denda, silakan melakukan pembayaran secepatnya. Jumlah hari telat yaitu 383 hari ya. Di sini waktu itu gagal bayarnya itu di tahun 2020 bulan 1 tanggal 16 ya guys. Ini gagal bayarnya udah lama banget ya, udah 383 hari. Di sini totalnya itu 2 juta rupiah. Oke, itu salah satu contoh keterlambatan di aplikasi modal nasional ya. Yang berikutnya ini aku juga mau kasih contoh ya, untuk penagihan dari aplikasi modal nasional ya. Ini contohnya ya. Ini melalui pesan WhatsApp ya guys, dari aplikasi modal nasional. Ini aku mau bacain ya. Sore saudara, ini untuk namanya aku privasi ya. Saya dari modal nasional, Anda sudah keterlambatan 15 hari dengan tagihan. Anda di sini bisa dibayarkan dahulu pokok pinjaman Anda hari ini. Jika terbukti Anda sampai jam 7 malam tidak dibayarkan hari ini, data Anda saya proses, ini KTP dan BPJS di backlist. Data Anda saya yang pegang, jangan main-main Anda. Oke. Jadi ini chatnya waktu itu masih keterlambatan 15 hari ya guys. Di sini katanya kalau nggak bayar sampai jam 7 malam itu ini KTP dan BPJS-nya mau di backlist ya guys. Oke. Bukan hanya ini ya. Berhubung belum bayar juga, ini juga ada penagihan lagi melalui pesan WhatsApp ya guys. Oke, ini contohnya ya. Ini namanya privasi ya guys. Kami dari aplikasi modal nasional belum menerima pembayaran. Segera dibayarkan sekarang sebelum data Anda kami proses langsung ya guys. Lalu di sini juga ada keterangannya tagihan cicilan pertama. Jika dibayarkan lunas bisa pengajuan kembali dan dibantu. Tapi pengalaman saya, kalau kita udah pernah telat bayar di pinjol, untuk ngajuin lagi itu pasti bakalan ditolak ya guys. Kalau udah pernah telat bayar, misalkan udah telat 1 minggu atau 2 minggu kita bayar, kita minjem lagi, bakalan ditolak ya. Oke, ini juga ada contoh lagi ya. Ini melalui pesan SMS ya guys. Oke, ini contohnya ya, aku mau bacain.
Mohon maaf kalau hari ini tidak ada pembayaran masuk. Data Anda bakalan jelek tiap mau pengajuan dimanapun. Itu bakalan dipersulit, dan kita bakalan kirimkan surat peringatan ke tempat Anda bekerja, dan data Anda kita laporkan ke pihak OJK dari Modal Nasional. Di sini kalau nggak bayar mau kirim surat ke tempat kerja ya guys, dan melaporkan data kita ke OJK. Ada di keterangan penagihannya ini seperti itu ya. Oke, itu salah satu contoh ya, penagihan dari aplikasi Modal Nasional. Selanjutnya kita cek status dari aplikasi Modal Nasional ya, sudah terdaftar di OJK atau belum ya. Oke, sekarang kita lihat langsung ya di website resminya OJK ya guys, untuk status dari aplikasi Modal Nasional ya. Oke, di sini udah masuk ya guys. Untuk perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK. Nah, ini yang terbaru ya, yang di tahun 2021. Sekarang kita cari untuk aplikasi Modal Nasional ya. Oke, kita scroll ke bawah ya. Kita cari untuk aplikasi Modal Nasional. Oke, Modal Nasional ada ya. Ini di nomor 80 ya guys. Fokus di nomor 80 Modal Nasional. Di sini untuk alamat website juga ada di www.modalnasional.co.id. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Solusi Teknologi Finansial. Lalu di sini terdaftar 21 Desember 2018 ya. Berarti benar kalau aplikasi Modal Nasional itu legal ya, sudah terdaftar di OJK. Untuk selanjutnya kita lihat izin aplikasinya ya guys. Soalnya dari teman-teman juga banyak yang nanyain, apa kalau telat bayar itu bakalan menghubungi ke nomor di luar kontak darurat. Oke, kita cek di Play Store ya, untuk aplikasi Modal Nasional punya izin akses ke kontak atau enggak. Oke ya, ini udah masuk ya guys. Modal Nasional pinjaman uang online PT Solusi Teknologi Finansial ya. Di sini Modal Nasional juga udah ada logo OJK-nya ya, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga tergabung dalam AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, kita lihat untuk izin aplikasinya. Untuk Modal Nasional di sini yang download udah 1 juta ya guys. Wow, penggunanya udah lumayan banyak ya. Oke, ini untuk izin aplikasinya ya. 1 kamera, ambil gambar dan video, 2 lokasi, akses lokasi. Tapi di sini yang jelas nggak ada akses kontak atau log panggilan ya guys. Jadi kalau kita telat bayar di aplikasi Modal Nasional itu hanya menghubungi ke kontak darurat atau nomor tempat kita bekerja ya guys. Soalnya inget-inget ya, kalau kita waktu ngajuin di pinjol, biasanya kita di situ suruh mencantumkan nomor tempat kita bekerja, ataupun kadang kita suruh menambahkan dokumen tambahan ya, seperti slip gaji atau dokumen apapun. Itu di situ biasanya ada nomor perusahaannya, itu bakalan dihubungi ya kalau kita gagal bayar. Oke, itu status dari aplikasi Modal Nasional ya. Selanjutnya dari teman-teman,
yang sering ditanyakan, Bang, kalau kita telat bayar di modal nasional apa kita bakalan dikunjungi DC ke rumah? Jadi memang kalau untuk aplikasi Monas itu punya DC lapangan ya guys. Tapi informasi yang terakhir aku dapat itu sih hanya untuk Jabodetabek ya yang banyak dikunjungi. Jadi untuk luar Jabodetabek itu wilayahnya belum tercover ya guys. Jadi yang luar Jabodetabek itu nggak dikunjungi ya guys. Khususnya untuk Jawa Tengah juga belum ada yang dikunjungi sih dari aplikasi Monas. Jadi informasi yang masuk itu kebanyakan dari Jabodetabek yang didatengin dari DC lapangan modal nasional ya. Tapi menurut pengalaman saya, didatengin DC ke rumah itu sebenarnya tergantung hoki, nasib atau faktor keberuntungan ya. Jadi nggak 100% itu Anda bakal dikunjungi kalau telat bayar di pinjol, itu enggak ya guys. Soalnya pengalaman saya seperti itu. Telat bayar di aplikasi pinjol, saya dikunjungi, teman saya enggak. Padahal di satu aplikasi yang sama dan tagihannya pun sama ya. Jadi kalau memang lagi apes ya memang didatengin ya. Tapi kalau enggak, kalau kita lagi hoki nasibnya bagus itu enggak dikunjungi. Memang banyak yang bilang ada yang dikunjungi, ada yang enggak tuh. Tapi intinya kalau dari modal nasional itu punya DC lapangan. Untuk modal nasional ini biasanya sih masih saudara dengan aplikasi seperti Pinjamindo, lalu Cash Cepat. Itu memang punya DC lapangan ya guys dari aplikasi itu. Jadi masih saudara dengan Monas ya. Oke, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.